Ekonomi ini bro, ini semua orang teriak-teriak bro. 17.000. Ekonomi ini lemah segala macam. 17.500 Bro, teriak-teriak bro. Apa yang terjadi? Kita cek ekonomi tumbuh 5,61%. Itu maksudnya data real gak bro ini? Itu real. Real. Diambil data dari mana tuh? Diambil data dari BPS dan kebanyakan dari government spending. 5,1% tuh pertumbuhan dilihat dari sisi mananya? Dilihat dari sisi GDP. Maksudnya pendapatan penduduk? GDP, Gross Domestic Product. Iya, pendapatan per kapita kan? Iya. Oke, terus? Didominasi oleh konsumsi dan government spending. Oke. Ini which is kita cukup oke sih 5,61%. Dan dari sebelum-sebelumnya Indonesia tuh di bawah 5% terus 5%, paling 5,2 gitu paling tinggi. Oke. Sekarang 5,6. 5,61. Oke. Dan menurut kalian kan government spending nih, pemerintah boros nih foya-foya. Padahal enggak, duitnya muter ke petani. Dari MBG ke petani nih, dari Kopdes ke pengusaha-pengusaha Indonesia. Jadi MBG itu bagus programnya menurut Bro Yudo? Programnya menurut gue sangat bagus MBG itu. Tapi cuman nanti kita pelan-pelan pemerintah mau betulin sistemnya aja, sistem sama regulasinya aja. Oke. Soalnya bawahan kan banyak yang Iya, tahu. Ya intinya sebenarnya programnya bagus, asalkan jangan ada oknum-oknum ini kan. Nah, maksudnya ini itu kan? oknum-oknum ini monopoli sama gini. Iya. Nah, programnya bagus tapi kalau digituin ya jadi jelek. Tapi makanya pemerintah lagi berusaha sekarang sih. Keren. Bro, tapi kan gini, orang tetap teriak-teriak nih kayak ekonomi susah nih. Sekarang semua makin mahal, bensin naik, semua gitu. US dollar 17.500. Nah, kenapa? Beda. Ini yang pertama, US dollar udah 17.500 itu. Karena investor asing outflow, simple. Outflow keluar maksudnya? Outflow keluar. Kenapa? Yang pertama ada beberapa faktor ya. Dari segi mungkin dari segi fiskal kebijakannya berubah-ubah jadi investor bingung. Terus dari bunga nih ya, bunga bank. Lu coba deh ke bank BRI atau bank apa, bunganya berapa persen kalau mau minjem? Berapa sekarang? 6% kan? Berapa? Belasan persen. Oh udah naik lagi? Bunganya belasan persen, bunga mau pinjem duit. Wah. Itu kalau misalnya bunga mau pinjem duit udah belasan persen, itu gimana masyarakat bawah ekonominya muter. Jadi yang muter nih sekarang pemerintah sama kalangan atas aja. Sekarang bawah juga susah ya? Bawah lagi susah tapi gak sesusah dulu gitu. Nah terus gimana solusinya supaya mereka ini tetap bisa muter semuanya nih dan ekonomi bisa baik lagi? Yang pertama solusi kemarin Bapak udah suntik 200 triliun. Oke. Yang kedua bunga turunin. Nah itu Bapak bisa suruh gak untuk? Gak bisa. Kenapa? Currency melemah itu peran bank sentral. Bapak tuh fiskal. Oh jadi 17.500 itu bukan karena kebijakannya Bapak ya? Bukan, lebih tepatnya kebijakan presiden dan bank sentral. Dan itu gak bisa diintervensi sama Bapak? Ini gini nih. Bisa, tapi tergantung gini, mereka lagi mau dengar apa enggak? Oh. Tergantung mereka, iya. Nanti pelan-pelan kita perbaiki. Ya, tapi Bro Yudo bisa lihat gak rupiah menyentuh 20.000 terhadap US dollar? Kan banyak yang prediksi katanya. Mungkin sekitar 10 tahun lagi kali. 20.000. 10 sampai 20 tahun lagi. Makin mahal loh uang sekolahmu berarti di Amerika kalau lah. Ya kan? Enggak lah, kan lewat Bitcoin. Betul lupa. Berarti kamu sekarang uang sekolah bayar sendiri. Pokoknya gini guys, Bitcoin itu adalah aset nomor 1. US dollar, rupiah, kalian beli Bitcoin. Oh, pokoknya itu uang ganti. itu cuman buat spending, buat jajan. Kalian sisanya investasi. Kayaknya investasi Bitcoin kan kayaknya kurang produktif. Nah, kalian bisa beli saham nih. Gimana tuh saham? Saham sekarang tuh lagi koreksi nih. Ini langka banget, kesempatan yang langka. Kenapa? IHSG maksudnya? Iya, IHSG koreksi tajam. Ini langka banget di tengah pertumbuhan ekonomi. Jadi saham apa yang bisa dibeli sekarang? Ya, rahasia dong, ntar naik gue sebutin anjir. Di belakang aja kita ngobrol ya? Ya boleh. Di belakang boleh buat gue dong. Boleh di belakang. Siap. Not financial advice guys. Tapi sekarang ini kita masuk ke masa resesi gak? Bisa dibilang Indonesia ini sekarang jauh. Hah? Jauh. Kok bisa jauh? Kan sekarang inflasi naik. Ekonomi enggak.
inflasi 2, sekian persen naik dari mana? Tapi kok harga barang terasa mahal aja semua sekarang? Gini, inflasi 2 sekian persen itu kecil banget. Itu mengindikasikan justru ekonomi nggak muter, ekonomi bawah terutama. Oh jadi harus inflasi tuh justru harus di atas itu? Inflasi tuh bagusnya di atas 2%, 2 sampai 5% untuk negara berkembang. Oh, lah tapi kan ada yang bilang gini, ini sekarang inflasi dan deflasi bertemu, makanya kita resesi sekarang. Nggak ada resesi. Terus Terakhir kita resesi itu tahun 2020 waktu zaman COVID. Itu resesi tuh? Iya, dan kita hampir resesi tahun 2025. Hampir. Tapi sekarang? Sekarang meskipun ekonomi belum sepenuhnya membaik, tapi sekarang udah recovery. Lagi recovery, bukan udah recovery. Nah, tapi gini loh, kan orang indikasinya lihat loh, kalau misalnya sahamnya ancur-ancuran IHSG berarti kan ekonomi lagi tidak baik-baik aja. Tidak. IHSG itu kalau misalnya ekonomi bertumbuh tapi IHSG hancur, itu justru salah satu kesempatan langka untuk membeli saham-saham yang sekiranya bagus. Yang benar bro. Iya bro. Jadi ini justru momen IHSG-nya ini turunnya langka ini momen. Langka. Dan aneh ya. Aneh iya. Soalnya gini juga, IHSG juga diterpa beberapa FAT ya. Ya apa itu yang membuat IHSG bisa turun di tengah-tengah ekonomi yang pertama nih. FAT, MSCI, beberapa saham-saham yang gua bilang tuh overvalue tuh tahun 2025 Desember itu sekarang udah koreksi lebih dari 50%. Jadi sudah saatnya beli itu. Jangan. Oke, terus. Terus yang kedua MSCI nendang beberapa saham, terutama saham-saham yang disukai oleh retail juga. Jadi ada outflow gitu. Ini sebenarnya IHSG turun itu bukan ekonomi karena food MSCI aja. Tapi sudah bottom nggak menurutmu IHSG ini? Untuk bottom sih sekarang sih deket-deket bottom. Jadi sekarang nyicil waktunya aja cicil. Ya. Oke, siap. Bitcoin juga bottom udah ini. Bitcoin udah kemarin bottomnya lagi. Iya, maksudnya kemarin. Januari, tapi ini kan sekarang berarti tinggal naik terus nih pelan-pelan kan. Udah kepala 8 bro, akhirnya bro. Koreksi dulu bentar, nanti pasti naik. Koreksi kemana dia abis ini? 70 ribuan. Malam koreksi ke 77 ribu ya. Iya, udah. Sekarang udah naik lagi dia udah. Iya, betul. Oh jadi itu sudah lewat masa koreksi ini, nyicil lagi, saatnya nyicil. Sekarang sih saatnya nyicil ya. Kalau prediksi Yudo, kapan Bitcoin akan menyentuh all time high-nya lagi? 4 tahun lagi ya? 2027. Kok 2027? Iya. All time high lagi 2027 tuh? 2027 bisa. 130 ribu tuh di situ. 160 ribu 2027. Yang bener. Iya betul. 2027 akhir 160 ribu. Kenapa gue berani banget bilang gak ada bear market nih? Gimana? Karena gini guys, kalau kalian lihat bear market sama siklus 4 tahunan, itu korelasinya sama kebijakan The Fed. Coba lihat tahun 2022, coba lihat Bro Samuel tahun 2018 chartnya. Ketika The Fed mengetatkan kebijakan, otomatis uang kering. Investor rame-rame take profit dari Bitcoin. Karena Bitcoin kan dianggap aset berisiko. Akibatnya apa? Kalau rame-rame take profit, banyak yang jual, akibatnya turun. Dan untuk sekarang kita lihat The Fed nih ya. Desember kemarin itu The Fed beli bonds. Beli bonds banyak, which is artinya dia cetak duit. Dan fakta menariknya adalah kebijakan ekonomi sebuah negara, baik itu fiskal atau moneter, itu pasti akan nge-lag. Nge-lag sekitar 6-7 bulan. Makanya The Fed cetak duit bulan Desember, kita baru ngerasainnya sekarang kan. Bitcoinnya naik. Ya. Itu dia karena dia ada lag. Jadi liquidity itu harusnya pindah dulu dari bank sentral ke pemerintah nih, pemerintah baru ke masyarakat spending, baru terakhir saham sama kripto. I see. Jadi 2027 itu narasimu seperti itu ya? 2027 bisa jadi all time high lagi. Tapi gue koreksi kalau misalnya gue salah. Ada beberapa food nih yang bisa menyebabkan Bitcoin turun lagi nih. Apa itu? Ada hantavirus nih misalnya ya. Tapi turunnya dia paling cuma paling dia naik lagi. Pokoknya always up, dalam jangka panjang tuh selalu naik. Oke, siap.